may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Saya hadirun usikum wa iyaya bittaqullah wa ta'atillakum rahman. Alhamdulillah segala puji bagi Allah telah berkenan kita berkumpul pada sore ini, insyaallah dalam keadaan mudah-mudahan rahmat Allah dekatnya. Ini hari ini luar biasa nih sambil latihan. Keren, Pak. Luar biasa. Saya juga ikutan tuh. Dulu di SMP belajar bahasa cuman nggak tamat. Sama dengan ngaji juga tamat. Baiklah. Begini. Ya, kurang jelas. Ini nggak. Eta merenah, iya na merenah masalah. Iya na masalah bagaimana? Pak Ali nabi nak dia tuh. Karena tiba hadis nanti. Enggak. Jadi gini. Anak saya juga waktu itu lagi latihan silat ya. Saya bekelin gini juga kepada gurunya saya bilang. Jangan mengandalkan kekuatan. Salah. Karena Nabi waktu perangan Hunain kalah karena merasa bangga besar banyak golongan kalah. Itu pegang satu ya, pegang. Jangan merasa hebat, eleh dalam peperangan Hunain. Tapi belum peperangan Badar menang, jumlahnya cuma 300, musuh berapa? 1000-an ya. Dalam peperangan Khandaq kan ada surat azab, musuh 12.000 Yahudi, Nasrani, kafir. Nabi Ma di Madinah 2.000 menang karena Allah yang bantu. Hati-hati loh, jangan salah. Oh hebat mas latihan jago, eleh. Allah yang bukan menang. Ya, bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Subhanallah, hati-hati loh. Atau mengandalkannya dengan tentara Allah. Ya, mengapa? Mengandalkan tentara Allah rahmah. Nabi waktu perang Badar turun pasukan Allah. Peperangan Khandaq turun pasukan Allah, malaikat. Kemudian udara dingin yang mencekam sehingga kakinya langsung bubar. Ya, hati-hati, jangan merasa benar dan merasa hebat, eleh. Jadi kalau bisa mah orang mau doa jangan sampai perang sampai menang, bisa nggak? Bisa, tapi kan waktu perangan Khandaq nggak ngapa-ngapain. Cuman Ali aja yang menahan, ada yang loncat Khandaq, Ali yang menahan. Jadi jangan salah Allah. Jadi kita harus beginilah. Kita mah harus mengenal Allah dulu, ya kekuatan Allah gimana? Harus tahu. Jadi nanti pada saat berhadapan betul Allah turunkan malaikat. Memahami kalimat, ya boleh gambar. Innalazina qalu rabbunallah subhanahu tatanazzal alaihil malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tuh, nahnu awliyaakum fil hayati wa fil akhirah. Ya, orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah berpegang teguh pendirian, akan turun malaikat mengatakan Allah takhau, kalau jangan kamu sedih, jangan kamu takut aku sedih. Nah, nu awliyakum fil hayati, kami lah turun di akhirat. Kira-kira lawan melawan malaikat saya bakal menang. Atau malaikat maut, bisa melawan malaikat maut. So, ya, betul-betul orang di malaikat maut bisa. Alamnya lain. Ya, jadi sekali lagi pakailah kekuatan Allah yang paling nomor satu. Karena bakal kalah kalau masalah menang berhebat. Latihan perlu
latihan panah perlu, malah kan anaknya harus diajarkan berenang panahnya, anak mah naik kuda, persiapan katanya, persiapkan kata Allah dengan senjata yang mereka miliki. Jadi orang mah kudu bisa berpetir, latihan berpetir ya. Harus ada tuh insya Allah. Ya, nanti direkrut mudah-mudahan yang mau membantu kita. Inilah karena kondisinya kan kita melihat Indonesia itu kan telur ya. PKI itu sudah 200 orang di DPR tah bisa merubah undang-undang dasar itu mah. Ya. Nggak sadar. Tapi yang paling penting adalah kita mah dengan Allah, minta bantu kepada Allah, kekuatan Allah. Allah mah luar biasa hebatnya. Ya, katanya itu rumah sayanya, ayatnya. Ya, jadi sekali lagi mintalah bantuan Allah ya. Nanti kalau udah perang mah bukan kita yang turun tangan, Allah yang turun tangan. Kita cuma sekedar jadi zaman Nabi mah begitu ngayun pedang teh tiba-tiba jatuh maksudnya. Ya. Diayunkan jatuh itu karena malaikat turun. Jadi di zaman Nabi Muhammad ada seorang orang kafir lah melihat malaikat itu turun dari langit berpedang naik kuda menghabis membabat orang kafir. Ada yang oleh-oleh dikasih lihat tuh orang kafir. Ya, jadi sekali lagi ya pakailah kekuatan Allah dulu. Kita mah dengan doa bakal menang. Atau perang doa lah. Nabi mah sebelum perang ya, perang Badar segala macam, malamnya tahajud. Ngedoa minta strategi kepada Allah. Sambil strategi juga minta. Sok Allah ditunjuk kepada bagaimana caranya mau dimusuh. Nabi mah tidak pakai Allah. Nah segala sesuatu yang bikin menang mah Allah, yang bikin kalah mah Allah. Mayyaftakirlahu linnasi mirromatin fala musikalah wa musik fala mursilam ba'di wa azizul hakim. Apa yang ditahan oleh Allah engkau tidak dapat melepasnya, apapun dilepas engkau tidak bisa menahannya. Itu kuncinya. Mati kita hidup tuh. Nun sahabat itu berapa musuhnya ucapnya ma'asobah musik lan musibana ilah kata Allah itu pesawat Allah. Ada wujud ucapannya lan musibana ilah kata Allah. Maju. Kalau bagi udah satu syarat resepnya. Isi kariman Allah sudah mati sahid tidak akan pulang lagi lebih daripada mati daripada mundur mati aja mau surga langsung. Subhanallah. Ya. Dan orang-orang sahid mah bakal bersama dengan Nabi di surga nanti. Surah 4:69. Mau lihat? Nanti dulu. Saya mau tunjukin bahwa kita mah dengan kekuatan Allah, bantuan Allah dan malaikat. Surat berapa tuh? 41 ya? 30 juga 132 mah itu aja dulu ya. Ini akidah, dasar akidah. Surat 41 bantu yang baru. Ya. Betul. Baru bantu nyariin. Kelas 1 30 kelas 2. Fusilat. Mas, ngaji Mas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إن الذين ثم استقاموا
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini poinnya apa? Malaikat turunnya dengan mengatakan ala takhawwal tazum nahnu awliyaakum fil hayat itu nah akabilah pelindungmu di akhirat walimu. Kira-kira perang jeung malaikat bakal menang. Dicabut malaikat, oh bisa malaikat sok tinju atau tongkat, angin rasa habis rahmat. Ya subhanallah. Itu sekarang yang jadi masalah ya, jadi pertanyaan kan bakal turun itu kenapa? Saya bakal turun bagian kenapa saya? Pak Sep Asrof. Karena sabar, Pak. Bukan dia yang Korea itu. Oh iya. Paling atas. Teguh pada pendirian ya. Meneguhkan pendirian mereka. Innalazina qalu binallahu. Lalu situ koma. Istiqomah. Karena itu innalazina qalu binallahu sumastaqamu lalu isi koma. Sumastaqom. Lalu isi koma. Tapi pertamanya Tuhan Allah Mereka dulu. ikhlas. Allah adalah Tuhan kaminya dulu. nah itu Nah itu benar sok umat kalau begitu. Maksudnya dalam beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala itu ya. Atau yang lain barangkali yang lebih kayaknya mesti ditanya supaya hidup toh, supaya dialog jangan monolog. Kira-kira apa ya Tuhan kami ada Allah teh sampai turun malaikat gitu loh. Semua juga nyebut Tuhan kami Allah, banyak orang kafir kan Tuhan kami Allah, termasuk kakeknya Nabi ya. Kakek Nabi itu siapa? Abdul Muthalib. Waktu di Abraha akan menyerang Ka'bah, dia bertemu dengan, jadi Nabi itu kan punya kakek teh posturnya tuh membuat orang kagum ya. Abraha itu begitu melihat kakek Nabi itu turun dari tahtanya ke bawah, punya apa? Punya sima,
si maing si mau teh. Ya, si mertupang. Jadi apa ya? Karisma, mulai karisma. Langsung turun. Ditanya, jadi dia kayaknya nggak bisa bahasa Arab itu ya. Tanya, minta apa katanya, mau apa cina? Kakek Nabi itu. Satu minta cuma kembaliin untaku 200 juta dia rampok sama anak buah. Langsung hilang kekagumannya tadi. Kok cuma unta itu terus dia bilang. Padahal aku akan menghancurkan rumah ibadah mereka gitu ya. Kok kecil banget permintaannya. Bukan sok jangan diserang atau gimana ya? Ya, minta unta aku tanya. Kenapa begitu kan? Cuma gue nggak usah, karena kami akan menyerang rumah ibadahmu. Katanya gimana? Hari Ka'bah punya Allah. Udah tahu Allah. Karena dari Nabi Ibrahim turun Nabi di belakang. Cuman kesini banyak campur aduk teh. Jadi nggak bersih, tidak murni mata musyrik. Kan nggak kenal Allah, kenal. Ya. Unta itu milikku, aku punya unta aja. Kalau itu punya Allah, karena Allah yang urus. Benar aja. Begitu mereka serangan turun gunung Abu Bil. Tarmihim bijaratin min sijil. Dengan ngebom pakai apa? Bom biologi sebenarnya. Dikepit di dua kaki satu, di paru satu. Itu sudah terhitung, sudah terukur itu mah. Mun COVID-nya terukur saja nggak sama. Iya kan? Sudah ditentukan, nah seperti waktu Nabi Lut ya, gunung berapa meletus kena kepala siapa sudah terukur itu Pak. Termasuk burung ababil. Kenapa? Orang Mekah kan nggak kena itu, cuma tentara ababil aja. Jadi si Abraham pulang ke kampungnya dalam keadaan kondisi hancur tubuhnya, mati sebelum masuk gerbang, mati semua kayak dimakan ular. Jadi mudah kenal Allah. Coba lihat surat 2384. Nah sekarang kita cari makna qulurubunallah ya. Jadi sekarang kita mencari makna qulurubunallah supaya nanti malaikat turun. Oke? Qulurubunallah. 2384. Panjang ini mah. Ada beberapa ayat sampai lah. Panjang teh, seetik lah, supaya tahu aja. 84 sampai 92. Dibaca artinya aja, ya. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya? Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang 7 dan empunya ars yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang ada di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Ya. Jadi kuncinya apa itu? Ya, coba pikir. Mereka juga mengatakan Allah yang menciptakan Allah. Nurukan dia siapa Allah? Kalau ditanya pasti Allah jawabnya. Orang kafir ini. Orang kafir yang oleh Allah disebut sebagai orang kafir yang tidak beriman, yang bakal masuk neraka yang dan tidak akan dapat pertolongan Allah. Kan nggak dapat pertolongan Allah. Ya. Tapi ini mengatakan juga Tuhan kami Allah, tapi dapat pertolongan berupa malaikat turun. Nah ini jawab harus dicari jawabnya. Nabi mah, kita lihat contohnya. Nabi mah
waktu di dalam gua Tur juga sama. Nah inilah akan yang benar korobota seperti ucapan Nabi, la tahzan inna ma'ana. Jadi betul-betul Allah itu dengan Nabi itu nyabur udah Allah mah nyaah kan Nabi mah pasti dibela. Surat 940. Ini kalau yang baru mungkin aneh ya, ngaji gini mah nanti tanya Pak Budi kenapa metode kita metodenya menasabah Quran bil Quran. Ya satu ayat kita cari penjelas supaya jelas, karena yang bisa menjelaskan cuma Allah. Paham Quran cuma Allah. Jadi jangan sampai melenceng, cari jawabnya di Al-Quran. Sebenarnya kita cari jawabnya. Salah ya? Nanti belajar sama Pak tabnya. Tanya lah kalau baik. Boleh deh. Nanti deh. Oh, taubahnya. Ayat 40. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arah sana. Ya, baca Arab aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إلا تنصرهم فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا في صاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذي كفروا وكلمة الله هي العليا كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sungguh Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi Nabi mah ditolong ku Allah, turun malaikat dan tentara yang tidak terlihat, termasuk manuk jepatan di depan gua Tur. Jadi gua surga ternyata tinggi loh. Saya kemarin tinggal di Madinah ya, kemarin sigana sejam baru nyampe puncak. Bukan gua itu mah cuma tumpukan batu, cadas. Sigana wah berat naik. Cadas, bakal patung itu bakal macet. Nah Nabi Mas itu dengan Abu Bakar. Abu Bakar mah
Ini kan sahabat dua nih, jadi yang disebut nama di Al-Quran Abu Bakar Siddiq. Nah, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar mah rada sedih. Ini bukan takutnya, lah tahzan. Sedihnya bakal Nabi dihabisin orang kafir, selesai nggak Islam. Ya, sedihnya itu Nabi. Tapi kan Allah turunkan ketenangan, sakinah dalam Nabi sakinah. Sakinah itu menyebabkan Nabi yakin Allah tak ada dekat dan maka menolong. Karena janji Allah kan janji. Kul in tansurullah yansurukum. Kalau kamu menolong Allah, Allah menolong, itu dipegang. Orangnya harus berbuat demikian. Kalau ingin tolong Allah, tolong Allah. Kalau ingin ditolong, tolong Allah. Tolong agama Allah. Dakwah ngaji lah, ngaji sebab ngaji ngejampaikan kalau bisa mah. Harus bisa. Ditolong Allah, Nabi mah ditolong Allah kan janji Allah. La tahzan innallah. Nah itu disebut qulubuna itu. Oke. Jadi yang disebut qulubuna itu la tahzan innallah, mah yakin Allah bersama dia. Kedekatan dengan Allah, doa rasa dikabul wainya. Segala sesuatu dengan izin Allah, yakin. Nah akhirnya betul-betul Allah teh ada, Allah teh eksis, keberanian ada, dan dia berada di samping kita, siap-siap menolong, atau akan turunkan musibah pada kita musik atau kafir atau menentang Allah, turun musibah. Nah ini kedekatannya menyebabkan dia yakin, tenang, dan malaikat turun. Jadi syarat malaikat turun itu adalah betul-betul orang memuntang Allah dengan segala upaya. Ya, saya suka kasih contoh yang paling bagus, memberikan contoh. Kita sudah tidak sirik di hati kita pada saat naik kapal saya. Naik kapal di tengah lautan, badai yang sangat hebat. Ya, dari segala penjuru, gelombang yang tinggi, udah nggak ada harapan mati. Pada saat itu betul-betul muntang, betul bergantung pada ya Allah, kalau selamatkan kami akan bersyukur, selamat. Ya. Betul-betul 100% kepada Allah. Yakin buat apa izin Allah nggak terjadi apa-apa. Itu aja yang disebut hakul yakin. Nah, Nabi Mas sekali lagi untuk mengetahui bahwa Nabi pernah selalu dengan bantuan Allah berupa malaikat. Ya, lihat surat 8 ayat 9, 10, 11. Badar. 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11. Tuliskan 8, 9, 10, 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس
عليكم من السماء إذ من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان من السماء رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام Satu lagi San. Is إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-Mu lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan tidaklah Allah menjadikan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanya dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian. Ingatlah ketika Allah mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. hebat ya. Malaikat. Jadi kita mau sekali lagi berharaplah dengan bantuan malaikat, jangan luar biasa. Jadi boleh persiapkan perang, latihan, bikin latihan perang dan malas segala macam. Tapi yang paling penting mah jangan lupa yang paling membuat kekuatan Allah itu luar biasanya. Coba ya. Latihan semua, latihan saya latihan. Tadi latihan. Jadi Nabi mau waktu peperangan Badar ini ya, malamnya sholat. Kemudian waktu udah mau kalah nih pasukannya, terdesakan 300.000. Nabi kalau dibilang satu aja sebutkan Nabi sholat juga, tapi dia ada yang lain malam Nabi sholatnya. Nah Nabi itu sampai katanya selendangnya jatuh dengan mengucapkan, ya Allah mana janjimu jangan kepada Allah. Istighfar boleh kaji terlalu bolehnya insyaallah. Orang misalnya dalam kondisi itu ya Allah mana janjimu akan Allah beriman insyaallah, silakan minta.
kurban malaikat. Fafaja balaku ani membadikan bialfi minal malaikat memberi. Jadi malaikat 1000 itu turun nggak sarung sekali turun ngebunuh orang-orang kafir. Jadi suruh ujung jarinya dipakai. Jadi bisa. Jadi sahabatnya tinggal set ada tua. Malaikat turun bantuan 1000 atau 1000 malaikat dibanding 10.000 kafir mah mending 1000 malaikat cepatnya tinggi malaikat itu bersih ya malaikat cepatnya tinggi turun naik ke langit kan berapa jauh jaraknya cuma satu di seberapa pak ada tuh cepet habisnya ayat ya Nabi mah dalam kondisi berat katanya malam tahajud sholat kan ayatnya katakan wasta'inu bisabri innalah kabiratun ala qasin surat seberapa 245 ya jadikanlah sabar dan sholat malam jadi tidak tahu pada sholat punya masalah tahajud malam-malam ya Bani Rabbi ada khairin bodohlah sidki wa arji media sidki wa jamu dan kesultan wa ja'alun alim kesultan turunkan ya Allah dari kekuatan terlalu sultan kekuatan bersenjata kekuatan tahu lah sultan teh mau bisa dilawan Allah subhanallah ayatnya betul. Jadi sekali lagi timbulkan hati harus tawakal 100% pada Allah. Ingat labar tanpa izin Allah tidak akan mati itu aja. Tanpa izin Allah pun tidak akan menang. Tapi perang nenek jumlahnya banyak. Karena ada kesombongan kau lah. Wa ma jalil illa busra liyutat fa inna bi qulubikum. Yang demikian itu untuk kamu supaya gembira senang ya. Oh janji Allah itu benar. Kalau tidak bohong, kan yakin umat Islam para sahabat itu tambah yakin ya disebutkan walitat mainan qulubukum supaya hati tentram. Jadi lain kali kalau masalah udah berlalu gitu ya. Wama nasru illa min ini. Jadi pertolongan itu dari sisi Allah ya. Innallaha azizun hakim. Jadi kalau perang harus banyak menyebut ya aziz ya hakim ya. Kan aziz hakim, ya aziz ya hakim, ya aziz ya hakim. Ya Jabbar, ya Qahar tuh. Kan? Ulillah al-Rahman, sebutlah Allah al-Rahman. Ayyaman tarif kalau asma. Sebutlah Allah apapun yang sebut kalau dia punya asma sunnah. Walillahi asma'ul husna. Allah punya berdoa ya mujib ya qahar pasti benar. Kata Allah tatkala kamu ya membuat kamu mengantuk. Jadi sahabatnya coba kalau orang kafir mau boro-boro ngantuk tegak. Ada sabar mah mati masuk surga ya jadi tenang kan tidur ngantuk mah tidur ya kuda jadi ada sabar begitu bangun apa yang seger kan orang kafir mau boro-boro. Jadi saya pernah baca bukunya Ayatullah fil Afhan, maksudnya Ayatul Rahman fil Afhan yang ngarang buku teh Dokter Azam ya syahid ya waktu peperangan Afgan lawan Rusia masuk awal-awalnya dia nulis buku di antaranya orang-orang perang orang-orang Afgan ini mereka kalau misalnya lagi ngantuk tidur aja kan nanti hatinya nggak takut mati aja emang surga jaminannya ya nggak takut malah senang. Jadi orang para sahabatnya perang senang bakal Allah bakal terhisab dan aduh coba orang dihisab kalau kelakuan 1000 setan mana mau bawa naon kepada Allah apa biasanya itu kadang-kadang merasa dosa artinya
Oh ini perempuan yang malu, aduh malu pada Allah. Jadi berharap kepada kenal kalau bisa mati sain aja lah, biar nggak dihisap. Kan nggak bisa, langsung masuk surga kan? Allahu Akbar. Iya, insya Allah. Jadi sekali lagi kurang mah cari makna dari kata bunuh subhanallah malaikat ya. Nanti kita kembangkan lagi mal sekejap bel-bel. Udah azan dah, betul azan? Coba lihat, masih coba lihat surat 33 ayat 9. Itu juga Nabi dalam peperangan Khandaq ada. Jadi begini, tentara Allah bukan cuma manusia, bisa malaikat, bisa angin, bisa kutu, bisa COVID, tentara Allah. Ya? Coba lihat surat 33 ayat 9. Bacatin aja deh. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang telah dikerjakan. Satu lagi, Pak. Nah, ini. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan terhadap Allah. Ya. Jadi peperangan Khandaq, Mas, sekali saya bilang 2000 lawan 12.000. Cuman perhalama oleh Khandaqnya. Nanti kalau ke Madinah ada Khandaq tuh, cuman sudah dibikin rumah orang Arab, nggak boleh maksudnya. Kan heritage itu. Khandaq panjangnya 4 meter, jadi kuda nggak bisa baca. Nah setelah situ turun malaikat dan tentara yang tidak terlihat, jumlah taroha yang terlihat, antara lain angin dingin. Nantilah dilanjutkan lagi. Dan dengan angin dingin bubar, besoknya bubar balik lagi ke Madinah, ke Mekah, pasukan Abu Sufyan dan seterusnya. Allah, ya kita baca doa puasa, dan puasa doa. Padahal Pak Hamzah, Allahumma amin, Allahumma sallallahu Allahumma laka syukru wa bika amatu ala ya afdatu zawal nabalu abdal ilmuku bil amatik khairah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ajaraka wa fima a'taita wa jalaka tuhuran wa baraka wa fima a'taita jazal kasyirah. Mudah-mudahan jadi kebaikan buat keluarga Pak Weri, buat keluarga almarhum Pak Sef, ya, mudah-mudahan jadi diberikan ganjaran sebanyak-banyaknya oleh amin. Mangga bismillah. Oh sebelum lagi tutup dulu. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf disalahan, bermanfaat bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat sama bisa